Roselmi, halo anak-anak yang ada di rumah, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Mesias. Nah, sebelum kita mulai anak-anak, kita akan melihat yang minggu kemarin kirim foto. Nah, adik-adik pasti kirim foto ya. Nah, kita lihat yang mau lewat ini. Tante Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes ayat 1-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Senang sekali ya Roselmi kalau misalkan anak-anak tuh masih rajin-rajin dan setia, masih mau kirim ayat hafalan juga ya. Tuh tiap minggu pinter-pinter, dari kecil sampai kelas besar semua pinter-pinter ya. Kita bersyukur ya karena di tengah pandemi ini kita masih tetap diberi kerinduan sama Tuhan untuk sekolah minggu ya. Nah, kita akan mulai, kita akan menyanyikan lagu tanda paku ya. Semua ikut pakai gerakan ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Roselmi, luar biasa. Aduh, kalau mengingat lagi ya, Rose sih kayak yang sedih, terharu. Tapi bagaimana Tuhan Yesus itu sudah mati ya sudah buat mati. kita. Nah, Sampai kaki, tangan dipaku, sampai lambung pun ditusuk. kulin ya sampai berdarah-darah gitu ya. Itu untuk siapa? Karena kasihnya sama kita semua, sama Lause, juga sama anak-anak semua ya. Yuk adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan nyanyi lagu Yesus disalib karena cinta saya. Kita semua berdiri ya, kita semua pakai gerakan. Yuk. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan.
Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Wah, luar biasa sekali. Karena Tuhan Yesus begitu baik, begitu cintanya kepada kita. Tuhan Yesus rela mati untuk kita ya. Kalau Selmi, kita patut bersyukur. Kita orang yang berdosa tidak dihukum karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kita semua. Kita patut bersyukur, kita bersyukur sekali karena Tuhan begitu cinta sama kita sampai mau mati untuk kita ya, untuk kita orang-orang yang berdosa yang seharusnya kita dihukum. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Yuk anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami Tuhan mau belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini diambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 44. Nanti anak-anak setelah ibadah online ini selesai boleh membacanya di dalam Alkitab. Anak-anak, setelah Yesus ditangkap, Yesus selalu dibawa ke mahkamah agama. Di sana dia bertemu dengan imam besar bernama Kayafas. Anak-anak, Imam Kayafas mencari-cari kesalahan Yesus, tetapi dia tidak menemukan. Apa ya kesalahan orang ini? Kenapa sampai dia ditangkap? Wah, dia bingung. Lalu dia bilang, bawa Yesus kepada Herodes. Mungkin dia bisa menemukan kesalahan orang ini. Lalu prajurit-prajurit membawa Yesus kepada Herodes. Sesampainya di tempat Herodes, Herodes juga bingung, anak-anak. Apa ya kesalahan orang ini? Dia cari-cari tapi dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Herodes berpikir, waduh, prajurit bawa Yesus kepada Pilatus. Mungkin Pilatus akan menemukan kesalahan orang ini. Anak-anak, karena Herodes bingung, lalu Yesus dibawa juga ke Pilatus. Sesampai di tempat Pilatus, Pilatus juga heran.
Dia sampai bingung. Apa ya kesalahan orang ini? Kenapa dia sampai ditangkap? Tetapi orang-orang banyak tetap memaksa kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Walaupun tidak ada kesalahan, tetapi orang-orang memaksa salibkan dia. Bagaimana ini? Pilatus bingung, tetapi Pilatus menyerahkan akhirnya Yesus kepada orang banyak. Lalu mulailah Yesus disiksa, Yesus diludahi karena dia dianggap mengaku sebagai raja. Orang-orang membenci dia karena dia mengatakan saya adalah raja, tapi orang-orang meludahi dia, orang-orang mulai memukuli dia. Yesus mulai dibuatkan mahkota dari duri, lalu ditancapkan ke atas kepalanya. Bukan mahkota raja dari emas, anak-anaknya, tetapi mahkota itu dibuat dari duri dan ditancapkan kepalanya. Itu pasti sakit sekali rasanya. Bagaimana ketika ditancapkan itu darah keluar dari kepalanya. Dan orang-orang sangat membenci Yesus, mereka meludahi Yesus, mereka memukulinya, dan Yesus sampai tidak berdaya. Yesus lalu disuruh membawa keluar, memikul salibnya, memikul kayu yang begitu berat, kayu salib. Padahal secara manusia Yesus sudah mengalami kelemahan, mengalami keletihan yang amat sangat karena darah keluar begitu banyak dari badannya, dari kepalanya, dan prajurit-prajurit juga memukulinya, mencambuknya dengan cambuk yang berduri, sehingga Yesus pun terluka, begitu banyak luka di badannya, tapi dia masih disuruh memikul kayu salib yang begitu berat. Dan Yesus seringkali terjatuh ketika dia memikul kayu salib itu di bahunya. Beberapa kali dia terjatuh, lalu di prajurit-prajurit anak-anak tetap memukuli Yesus, bangun, pikul salibnya, ayo bawa salibnya. Lalu Yesus bangun kembali dan dia memikul salib dengan tertatih-tatih. Karena secara manusia Yesus sudah lemah sekali, anak-anak. Lalu orang-orang melihat ketika Yesus sudah terjatuh dan tidak kuat lagi mengangkat kayu salib itu. Prajurit melihat ada seorang laki-laki yang begitu gagah bernama Simon dari Kirene. Lalu prajurit itu bilang, ayo bawalah kayu salib ini, pikul kayu salib ini. Dan mereka terus berjalan ke satu tempat bernama Golgota. Golgota itu artinya tempat tengkorak, di mana orang-orang jahat dulu dihukum di situ, disalibkan, dan mereka sampai di tempat itu. Anak-anak, hari itu sekitar jam 9 pagi. Yesus mulai disalib. Yesus mulai dibaringkan di atas kayu salib dan paku mulai ditancapkan di tangannya. Kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Tidak cukup sampai di situ, anak-anak. Yesus juga dipaku di kakinya. Anak-anak, betapa luar biasa pengorbanan Tuhan. Secara manusia, dia mengalami kesakitan yang begitu sangat. Tetapi dia tidak mengeluh. Dia mau menjalaninya, dia mau taat kepada Allah Bapa untuk menggenapi janji Allah Bapa. Anak-anak, pelan-pelan, perlahan kayu salib itu diberdirikan, lalu Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia mau melakukannya untuk kita semua, walaupun sakit rasanya. Dengan tubuh yang sudah banyak luka, dia menjalani di kayu salib itu. Anak-anak, dari bawah kayu salib, orang-orang lewat. Mereka mengejek Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, "Hei, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib itu." Masa anak Allah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Orang-orang mengejek Yesus. Orang-orang mengolok-olok Yesus.
Begitupun dengan ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Mereka mengejek Yesus, mereka berkata, "Hei, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Masa orang lain engkau selamatkan? Dirimu tidak bisa diselamatkan. Turunlah dari salib itu. Kalau engkau bisa, baru aku percaya kepadamu." Orang-orang tidak berhenti mengejek Yesus. Tetapi Yesus tidak membalas ejekan itu. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus malah mendoakan semua orang yang mengejeknya. Anak-anak, Yesus saat itu disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Satu penjahat di sebelah kanannya dan satu lagi disalibkan di sebelah kirinya. Anak-anak, salah satu penjahat yang ada di sebelah Yesus berkata, "Hei, kalau engkau Kristus, selamatkanlah kami, selamatkanlah dirimu juga." Lalu yang satu penjahat berkata menegur dia, "Hei kawan, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Kita dihukum di kayu salib ini karena kesalahan kita. Setimpal dengan kesalahan kita karena kita sudah berbuat jahat. Tetapi orang ini, Yesus, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia dihukum bersama-sama dengan kita." Lalu penjahat itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai raja." Dan saat itu juga Yesus berkata kepada penjahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dan anak-anak, sekitar jam 3 sore, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Dan Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Dan dia pun mati di atas kayu salib. Anak-anak, Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Satu hal yang kita lihat, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bersama dengan dua orang penjahat, tetapi kematiannya berbeda dengan artinya dengan dua orang penjahat ini. Yesus Kristus, dia orang yang tidak bersalah. Dia tidak pernah melakukan dosa apapun, tetapi dia rela mati. Dia dihukum di salib untuk menebus kesalahan kita semua. Dia menanggung semua dosa kita, dia menanggung semua kesalahan kita. Dia sebenarnya tidak dihukum karena dosanya sendiri, tetapi dia menanggung dosa kita semua, dosa anak-anak, dosa kita semua. Berbeda dengan dua orang penjahat ini. Mereka dihukum di kayu salib karena mereka sudah melakukan kejahatan. Akhirnya mereka dihukum. Dan salah satu dari mereka di akhir hidup penjahat ini mau percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan dia. Begitu juga dengan anak-anak semua. Jika anak-anak mau percaya kepada Tuhan, maka anak-anak juga akan diselamatkan. Lause Erna sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan Lause Erna yakin Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa Lause Erna. Begitupun dengan anak-anak, mari undang Yesus ke dalam hati. Anak-anak percaya kepada Tuhan, meminta Yesus menjadi raja di dalam hidup kalian, dan anak-anak juga pasti akan diselamatkan. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Darah yang tercurah di kayu salib untuk menebus kami semua. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau percaya kepada Tuhan.
Saat ini kami mau mengundang Yesus ke dalam hati. Saat ini kami mau Tuhan menjadi Raja di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak. Boleh terus hidup benar di dalam Tuhan. Boleh percaya kepada Tuhan sampai besar nanti. Sampai anak-anak mati. Kami semua boleh tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Erna. Kini tiba saatnya kita akan apa coba? Ayat hafalan. Yang diambil dari mana Lause Elmi? Dari Roma 5 ayat 8. Yuk, kita sama-sama ya. Roma 5 Ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Sekali lagi ya anak-anak. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah anak-anak jangan lupa dihafal buat minggu depan ya. ya. Nah untuk yang terakhir Lause, kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi tanda paku ya. Masih ingat ya yang tadi ya? Tanda paku ya. Yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah anak-anak, Lause nggak bosan-bosan nih ngingetin anak-anak yang di rumah untuk selalu pakai apa Lause Helmi? Pakai apa? Pakai Pakai masker. masker. Kalau keluar atau ketemu dengan orang kita harus pakai masker. Terus kita harus apa? Jaga jarak ya. Terus rajin apa lagi tuh? Cuci tangan. Nggak boleh berpelukan dengan orang yang bukan papa mama kita, bukan keluarga yang ada di rumah. Nah anak-anak, sampai di sini ya sekolah minggu kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.